Mari kita membaca surat Roma. Kita membaca surat Roma di dalam pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Roma 3 ayat 9 sampai 18. Saya mengajak kita membacanya bergantian, Roma 3 ayat 9 sampai 18. Saya memulai membaca ayat yang ke-9, saudara membaca ayat yang ke-10, lalu kita bergantian sampai ayat yang ke-18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami gentar karena ketika kami membaca penjelasan yang dikutip oleh Paulus dari Mazmur, kami begitu gentar karena kami adalah orang-orang yang sama dengan yang dijelaskan oleh Mazmur ini. Kami sungguh gentar karena ketika Paulus mengutipnya, Paulus menyatakan ini adalah nasib bagi orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tuhan, jika kami adalah keturunan orang-orang kafir, dan kami dilahirkan di dalam tradisi kafir, maka hak kami untuk ada di dalam anugerah-Mu sama sekali hilang. Tapi kami bersyukur karena sekalipun kami adalah orang-orang yang sudah sangat hina dan layak dibuang, namun Tuhan tetap beranugerah kepada kami. Tuhan, berikanlah kami pengertian yang tajam untuk kami menyadari siapa diri kami dan mempunyai self-worth, perasaan akan nilai diri yang tepat, bahwa kami adalah pendosa besar. Dan biarlah nilai diri kami bergantung pada belas kasihan Tuhan, dan bukan pada apa yang kami miliki di dalam diri kami. Kami mohon anugerah-Mu, berikanlah firman kepada kami, pakailah hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah melalui mulutnya kami semua diberkati. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ketika pemazmur mendeskripsikan tentang orang fasik, hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari adalah bahwa orang fasik mempunyai akar dari kefasikan di dalam penolakan akan Tuhan. Mereka jahat bukan karena jiwanya jahat pada dirinya sendiri saja, tapi karena jiwanya berontak kepada Tuhan. Nah, kita seringkali menilai kejahatan sebagai sesuatu yang terlihat, pencuriankah, pembunuhan, perzinahan, dan lain-lain. Dan Alkitab mengatakan memang itu dosa. Tapi akar dari tindakan-tindakan itu adalah kebencian kepada Allah, penolakan akan Allah. Nah, ini di dalam kategori orang benar dan orang fasik, jatuh kepada orang fasik. Siapa orang fasik? Siapapun yang tolak Tuhan, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, yang tidak peduli Tuhan. Ini orang-orang fasik, orang-orang yang hatinya jahat, yang mulutnya cemar, yang terbiasa bicara kasar, yang terbiasa bertindak kasar, yang terbiasa mengikuti hawa nafsu. Ini orang-orang cemar. Tetapi ketika Paulus baca, Paulus menafsirkan dengan cara yang sangat-sangat menusuk hati orang Yahudi. Karena Paulus mengatakan, baik orang Yunani dan orang kafir lain, maupun orang Yahudi masuk ke dalam kategori fasik ini. Dan ini bikin kaget. Orang Yahudi kan lain, kita bukan orang fasik. Kitalah orang benar. Kalau kita baca Alkitab, kitalah yang ditaruh di tepi aliran air. Yang mendapat air pada tiap hari. Yang mengeluarkan buah pada musimnya. Itulah kami. Kami adalah pohon yang berbuah dengan subur karena kami adalah orang-orang benar. Tapi Paulus bilang tidak, kamu pun orang fasik. Maka saudara,
ketika tulisan seperti Mazmur membagi dua kelompok orang, ada benar, ada fasik. Paulus menafsir ulang pembagian ini dengan mengatakan orang benar dan orang fasik memang dibagi, tetapi orang yang merasa diri benar ternyata mempunyai deep down in his heart, jauh di dalam hatinya, mempunyai kebencian kepada Tuhan yang sama dengan orang fasik. Ini merupakan satu teologi yang sangat-sangat berani. Saudara, kita ada di dalam teologi reform, kita ada di gereja reform, dan kita sudah terbiasa dengan doktrin-doktrin di dalam rangkuman dan rumusan yang sangat kita hafal, sehingga kita tidak lihat lagi pergumulan untuk doktrin ini dibentuk. Ada orang bernama Anthony Thiselton. Dia berusaha untuk merumuskan bagaimana doktrin digumulkan dan dibentuk. Memang benar ada doktrin-doktrin yang kita anut, tapi doktrin ini punya perjalanan panjang untuk dibentuk dan akhirnya diformulasikan seperti yang kita ketahui. Banyak pergumulan dan banyak perdebatan yang ada sebelum doktrin itu akhirnya dibentuk. Nah, ketika kita membaca tentang doktrin manusia, kita sudah sangat terbiasa dengan perkataan bahwa semua manusia sudah berdosa. Kenapa terbiasa? Karena Paulus menjabarkannya demikian. Tapi saudara, waktu Paulus menjabarkan begitu, Paulus melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Orang-orang percaya kategori orang benar dan orang fasik, itu kategori yang harus kita pertahankan. Dan kita mesti tanya ke diri kita, apakah saya termasuk orang benar atau termasuk orang fasik? Apakah saya kategori yang dimusnahkan oleh Tuhan atau kategori yang baik? Nah, kita semua percaya kita adalah orang yang jahat tapi dibenarkan. Tapi kepercayaan kita itu kurang dipikirkan sampai dalam. Kita kurang dalami pengertian aku orang berdosa. Benarkah kamu orang berdosa? Iya. Tapi saya orang berdosa sama seperti orang lain. Ketika saya baca di dalam halaman Facebook rekan saya, Bapak Yadi. Ini saya baca sudah lama sekali ya. Saya sudah lama sekali tidak kunjungi halaman Facebook saya. Saya pernah dikontak oleh salah satu orang yang ngerti IT dari GRI Kelapa Gading. Dia mengatakan, Pak, saya lihat aktivitas Bapak di Facebook sudah lama sekali nggak ada ya. Saya bilang iya. Kalau begitu ditutup Pak, jangan sampai dipakai orang. Saya bilang oke, ditutup. Saya mau buka, saya sudah lupa passwordnya. Waktu disuruh konfirmasi ke email, saya lupa email apa yang dipakai. Wah, ini serba salah. Jadi sekarang Facebook saya nggak tahu, kalau nanti Facebook saya dipakai orang ya saudara sudah tahu lah itu pasti bukan saya. Apalagi kalau minta uang. Tapi kalau minta saudara janji iman untuk si IT itu mungkin saya. Nah saudara, waktu itu saya lihat halaman dari Bapak Yadi, rekan saya, Pak Pendeta Yadi. Lalu penjabaran tentang dirinya adalah, saya adalah kan di Facebook ada itu ya kalau saya nggak salah ingat. Siapakah kamu, deskripsikan dirimu. Lalu dia deskripsikan dirinya. Saya adalah orang biasa yang hina, sama seperti kamu dan orang lain, gitu ya. Jadi saya orang hina kayak kamu. Nah jadi kita mungkin rasa begitu juga ketika kita bicara dosa. Siapa kamu? I am a sinner, just like you. Jadi kalau begitu kita sama-sama berdosa, sama-sama kompakan, iya. Sama-sama berjamaah berdosa, iya. Kalau gitu not so bad lah. Aku berdosa tapi kamu juga. Aku orang cemar tapi kamu juga. Saya fasik, oh tapi kamu juga ternyata fasik. Nah maka kita mulai menyadari ada semacam demokratisasi dosa. Semua orang ternyata berdosa. Dan ini memberikan kesan bahwa dosa ternyata tidak separah itu. Nah maka Paulus tidak mau kita berada di dalam posisi ini. Meskipun benar semua orang berdosa, saya berdosa, kamu berdosa, kita semua berdosa. Tapi Paulus tidak mau doktrin dosa di-approach atau dipahami dengan cara ini. Maka ternyata doktrin bukan cuma penting di dalam kesimpulan formulasi kalimatnya, tapi doktrin juga penting dipahami dari mana saya mulai untuk memahami doktrin ini. Where do I start? Dari mana saya langkah awal untuk mengerti sebuah doktrin? Banyak orang tidak mengerti ini. Ada yang tanya tentang doktrin predestinasi. Pak, doktrin predestinasi kok membingungkan ya? Kayaknya bentur dengan pengertian yang kita bisa baca dari kitab suci. Ya, karena kamu melangkah memahami doktrin predestinasi dengan sebuah asumsi bahwa pengertian tentang Tuhan tidak mungkin bentur berdasarkan apa yang kita pahami secara terbatas di otak kita. Dan itu enggak benar.
Waktu aku coba mengerti Tuhan, akan ada banyak bentur karena pikiranku terlalu terbatas, terlalu rendah, dan terlalu dikurung oleh kebiasaan yang tidak mampu menampung sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan lebih besar dari pikiran saya. Maka waktu Tuhan menjelaskan dirinya dan sifatnya, penjelasan ini langsung melampaui kemampuan kita berpikir. Waktu Tuhan merendahkan pengertian tentang dirinya dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti, itu pun tetap membuat kita sangat sulit menangkap kebenaran tentang Tuhan. Maka seperti dikatakan oleh seorang filsuf Jerman bernama Hegel, kalau engkau berurusan dengan yang mutlak, kamu selalu akan mendeteksi ada yang sepertinya tidak sinkron, seperti saling berlawanan. Mari mulai dekati doktrin predestinasi dengan rendah hati seperti ini, bahwa tidak semua tentang Tuhan akan menjadi dengan mudah sinkron di dalam pikiran kita. Saudara mau mengerti Tritunggal, mulailah dari langkah seperti ini. Mau memahami dua natur Yesus Kristus, mulailah dari langkah seperti ini. Bagaimana kalau aku mau memahami doktrin dosa? Mulailah melangkah dengan pembagian dari kitab hikmat dan kitab puisi dari tradisi perjanjian lama. Kitab hikmat dan kitab puisi membagi orang ke dalam dua bagian. Ada orang benar, ada orang fasik. Dan kitab-kitab ini memberikan cara pembahasan yang membuat kita merasa harus pilih pihaknya orang benar. Saudara, ketika masih kecil, kakek saya dari pihak mama sangat senang tentang cerita-cerita kepahlawanan. Dia sering ceritakan ulang dan dia mengatakan dia senang sekali baca tentang kisah-kisah kepahlawanan. Orang-orang berani, orang-orang yang rela berjuang demi orang lain. Orang-orang yang tidak takut mati, pejuang-pejuang yang tangguh. Nah, kakek saya seorang yang sangat berani, ya, dia tangguh, dan saya juga punya papa sangat berani. Lalu berani, kakek berani, papa berani. Begitu turun ke saya, beraninya kayak hilang. Saya nggak seberani mereka loh. Mereka berani sekali. Nah, kakek saya sering cerita tentang orang-orang berani. Kadang-kadang ada cerita-cerita yang dia karang sendiri. Ini tentu bukan historis, ini mitos gitu ya. Nah, dia cerita-cerita dan saya mulai terpengaruh. Saya sangat senang orang yang berani bela orang lain. Nah, maka ketika saya baca cerita, dengar dari kakek saya, nonton film, saya paling suka cerita tentang orang-orang yang punya tindakan kepahlawanan, yang berani, yang mau bela orang lain. Saya senang cerita seperti ini. Lalu semua cerita seperti ini, seperti membagi manusia ada dua. Yang satu adalah orang jahat, yang curang, yang tidak adil, yang kejam, yang selalu bikin orang lain menjadi rugi. Satu lagi adalah orang berani yang mengalahkan orang jahat. Nah, saya lihat dua pembagian ini. Lama-lama saya menyadari, film, cerita, novel, dan lain-lain, ternyata bukan cuma punya dua. Untuk membuat sang pahlawan terlihat berani, selalu akan ada tokoh yang kelihatan penakutnya. Sidekick yang penakut, atau orang culun yang bersama-sama gitu ya. Nah, saudara mungkin bisa lihat ada sidekick, ada pahlawan utama, dan ada temannya si pahlawan. Temannya si pahlawan ya kadang-kadang jadi badutnya, kadang-kadang dia yang takutnya, yang pahlawannya berani. Mari kita tolong, jangan mari kita berani, aku males. Nah, ini si sidekick. Nah, ini terjadi dan saya mulai pikir, oh kalau begitu ada tiga pembagian, ada pahlawan, ada orang jahat, ada sidekick. Sidekick ini orang yang benar, orang yang mau hidup beres, orang yang cinta keadilan, orang yang tidak jahat tapi penakut. Nah, saya mulai membenci orang-orang model begini. Orang penakut saya nggak suka. Orang berani, nah itulah yang saya suka. Lalu saya mulai kategorikan diri saya sebagai orang yang berani itu. Saya lihat cerita apapun, saya taruh diri saya di situ. Saya taruh tempat saya ada di situ. Nah, satu kali saya jalan kaki dari rumah menuju sekolah. Waktu sedang jalan di sekolah, ada satu anak sekolah di depan saya. Waktu itu saya SMP. Nah, ada satu anak sekolah di depan saya dikurung oleh 3 orang anak muda, remaja, sama-sama SMP. Dikurung, tapi orang-orang ini baru selesai berenang di sungai di Bogor. Di Bogor itu ada sungai yang membelah 2 kebun raya. Dan saya tinggal di daerah Sempur. Nah, saya tinggal di Sempur perumahan tentara, papa saya tentara. Saya harus jadi orang berani. Waktu saya jalan, saya lihat orang ini sedang dimintain uang oleh 3 orang. Kasih uangnya. Yang satu cuma pakai celana, nggak pakai baju karena baru berenang. Yang 2 lagi kelihatan orang sekolah yang bolos. Mereka minta uang, minta uangnya. Saya sudah terlalu dekat sehingga akhirnya mereka lihat saya. Lalu mereka lihat saya bilang, jangan ikut campur lu. Saya ketakutan.
Langsung saya palingkan wajah lalu jalan. Wah, waktu saya jalan menjauh saya langsung merasa sangat kacau hatinya. Kok saya takut ya? Kalau di cerita-cerita yang saya baca, orang yang saya kagumi itu akan menghadapi 3 orang itu. Mengatakan, bebaskan dia. Langsung begini. Bebaskanlah dia. Lalu orang yang dipalak akan bilang, dah jangan apa-apa, jangan. Mereka bertiga, kita cuma berdua dan aku gak bisa berkelahi. Lalu pahlawannya akan bilang, jangan takut, hai orang lemah. Serahkan pada kamu. Kalian bertiga, bebaskan dia atau kalian akan menyesal. Nah gitu kan. Lalu yang 3 orang itu mengatakan, oh kamu berani lawan kami bertiga? Ayo mari maju kalau berani. Lalu pahlawannya dengan tangan di pinggang. Saya gak tahu kenapa mesti begini. Dengan tangan di pinggang mengatakan, kamu akan menyesal dengan keputusanmu menantang aku. Gitu kan. Lalu bubak. 3-tiganya jatuh. Lalu si pahlawan itu ulurkan tangan tolong yang lemah. Mari, kamu tidak apa-apa sekarang. Uangmu aman. Oh terima kasih pahlawan, aku selamanya berhutang padamu. Ya. Nanti kalau kau sudah jadi bos, terimalah anak saya jadi satpam di perusahaanmu. Atau apalah. Nah saudara, ini yang saya lihat. Lalu saya kategorikan diri saya sebagai orang berani ini. Begitu saya hadapi lalu saya jalan jauh. Saya takut, saya langsung malu. Aku ada di perumahan tentara. Saya teriak pun ada orang kenal saya bisa bantu saya. Ini orang dari daerah kampung sebelah. Mereka cuma nongkrong di sini. Mereka bukan orang situ. Saya orang situ, harusnya saya berani. Maka sambil jalan sekolah saya sambil tunduk, saya sambil mengatakan aku orang penakut. Nah ini kira-kira ya, abis itu yang enggak takut-takut amat lah. Sekarang agak berani sedikit. Kalau ada orang malak saya ikut malak. Gitu. Nah saudara, waktu itu saya langsung merasa aku kayaknya enggak dikategori orang berani. Kalau begitu aku orang penakut, celaka. Aku jadi orang yang biasa aku hina selama ini. Nah sekarang saudara, bayangkan betapa ironisnya orang Yahudi. Ketika mereka lihat di dalam perjanjian lama, ada orang benar, ada orang fasik. Orang Yahudi bilang, memang orang fasik, penyembah berhala. Tiap minggu 2 kali pergi ke kuil. Bawa domba dipersembahkan untuk dewa perang. Ada yang bawa anak dibakar untuk dewa yang membuat mereka aman. Ngerinya bukan main. Di dalam cerita dari Homer, dikatakan Agamemnon membakar anak perempuannya sendiri. Supaya dia bisa aman pergi menyeberang ke Asia Minor untuk berperang. Raja gila seperti ini. Nah saudara, waktu orang-orang Yahudi membaca di dalam Mazmur, Amsal dan lain-lain. Mereka mengatakan, kami orang benar, orang Filistin itu orang fasik. Kami orang benar, orang Babel itu orang fasik. Kami orang benar, orang Mesir itu orang fasik. Nah ini yang biasa mereka pahami. Lalu Paulus membuktikan di dalam surat Roma, kamu sama fasiknya dengan orang lain. Kalau begitu yang dikategorikan benar siapa? Enggak ada seorang pun tidak. Di dalam intensi awal Tuhan mau manusia benar. Tapi pada faktanya di dalam sejarah manusia begitu kacau, begitu rusak dan begitu penuh dengan keadaan yang menjijikan. Maka Paulus menafsirkan ketika pemazmuran mendeskripsikan orang fasik. Kamu hai orang Yahudi termasuk dalam deskripsi ini. Nah itu sebabnya di dalam pengertian dari teologi Paulus. Dia tidak menarik dosa di dalam perjanjian Sinai antara Tuhan dan Israel diwakili Musa. Dia nggak mau mulai dari situ. Ini uniknya Paulus. Paulus tidak ambil starting point dari situ. Lalu diambil starting point dari mana? Dia ambil starting point ada 2. Yang pertama dari Abraham untuk pembenaran. Yang kedua adalah dari Taman Eden untuk kejatuhan. Dia mengatakan semua manusia jatuh. Dan nanti di dalam pasal 5 dia mengatakan di dalam satu kekepalaan yang sama. Kamu semua sudah jatuh dalam dosa. Kita semua jatuh di dalam Adam. Oh kalau begitu kita orang fasik? Ya. Nah saudara ini sesuatu yang kita tidak sadari. Karena sebelum situasi menuntut kita pikir kita bisa jadi orang baik. Sebelum lingkungan membuat kita jadi jahat. Kita pikir kita adalah orang yang baik. Saudara kalau lihat film Joker, saudara tahu orang yang jahat muncul dari keadaan di mana dia jadi korban. Dari korban jadi penjahat. Ini tema berulang di mana-mana. Kalau ada orang yang mau dihukum mati karena terlalu jahat, saudara wawancara masa lalunya, hati saudara akan teriris dan mengatakan masa lalu dia tidak terlalu beda dari masa lalu banyak orang yang saya kenal. Hanya dia punya nasib lebih buruk. Dia dapat perlakuan sangat kasihan. Dia diperlakukan begitu brutal. Saudara ketika ada seorang yang suka pukul anak, pukul istri. Akhirnya dilawan oleh keluarga istrinya. Marah karena adik kami
dipukul oleh suaminya. Akhirnya laki-laki itu dipukul oleh keluarga besar dari istri. Di dalam keadaan sudah luka, ditanya, kenapa kamu kasar sama istri kami? Dia di dalam keadaan luka mengatakan, seumur hidup saya cuma kenal kekasaran. Dari kecil saya cuma tahu tinju. Saya melakukan hal yang benar, gak ada yang peduli. Saya salah sedikit, pukulan langsung kena ke saya. Saya dipukul ketika orang tua saya mabuk. Saya dipukul ketika orang tua saya ada hari buruk di dalam pergaulannya. Saya dipukul ketika orang tua saya tidak suka lihat saya. Saya dipukul dengan keluarkan kata-kata makian. Saya dipukul dengan dikatakan tidak ada yang mau kamu di dunia ini. Kamu orang menjijikan. Dan itu dikatakan oleh ayah sendiri. Ayah saya pukul saya. Itu yang saya kenal dari dulu. Waktu dengar ini banyak orang menjadi terharu. Hatinya teriris. Dia waktu kecil korban. Tapi bisakah kita berhenti di situ? Waktu kecil dia korban? Tidak. Karena setelah besar dia mengorbankan orang lain. Kita tidak bisa berlindung di balik masa lalu. Masa laluku buruk. Loh kalau begitu kenapa engkau bikin masa lalu orang lain jadi buruk? Tapi aku bagaimana? Aku sudah mengalami perbuatan buruk yang tidak mengenakkan. Sekarang aku melakukan hal buruk kepada orang lain dan circle-nya berulang. Nah maka saudara sekalian, ketika orang mulai menyelidiki tentang keberadaan dosa, ada sesuatu yang sangat menyiksa di dalam. Kita tahu keberadaan dosa tidak dengan gampang dipolakan. Kita lihat ada orang jahat, tapi kita sadar di sisi lain dia juga adalah orang yang sangat menderita oleh karena kejahatan. Di satu sisi ini orang yang sangat-sangat dibenci. Di sisi lain kita tahu secara manusiawi dia orang yang sangat menderita dan karena itu menjadi jahat. Saudara coba baca kisah hidupnya Saul. Dia orang jahat tetapi diceritakan apa yang menjadi pergumulan dia. Dia bergumul, dia ingin diterima Tuhan tapi dia juga benci apa yang Tuhan lakukan. Dia penuh dengan iri hati dan dia dibakar oleh iri hatinya. Saudara lihat Kain benci Habel, mau bunuh dia. Tapi Kain akhirnya hidup di dalam ketakutan. Dia takut kalau tindakan jahatnya dibalas oleh orang lain. Di satu sisi kita melihat manusia itu sangat jahat. Di sisi lain kita melihat kejahatan menghancurkan orang jahat sekalipun. Berarti di tengah-tengah kondisi manusia yang jahat ada something else. Ada kekuatan yang sulit dijelaskan yang menjadikan semua manusia takluk. Nah inilah yang Paulus pahami sebagai kekuatan dosa. Paulus mempunyai kemampuan secara literatur sangat tinggi. Banyak orang mengatakan Paulus bukan orang yang pintar retorika. Karena waktu dia bicara dengan orang Korintus, dia mengatakan saya terbatas di dalam kefasihan. Tapi kamu menganggap guru-gurumu begitu fasih. Saya ingin beritahu, meskipun aku kurang dalam kefasihan, tapi aku rasul. Tapi saudara, Paulus bilang dia kurang fasih. Namun itu pun adalah metode literatur yang menunjukkan kefasihan dia. Paulus orang yang sangat-sangat fasih. Nah dia mempunyai kelebihan di dalam mempersonifikasi dosa, mempersonifikasi kondisi kebenaran manusia. Sehingga apa yang dia bahas tentang dosa, pembenaran, dan penghakiman adalah sesuatu yang lebih dalam ketimbang sekadar moral, etika, atau keadilan sosial. Nah maka kalau kita selidiki dosa itu apa ya? Ternyata dosa adalah kekuatan yang menghantam setiap manusia. Kekuatan yang menjadikan semua orang dipermain-mainkan oleh kejahatannya. Ini merupakan kondisi yang membuat kita sangat-sangat sedih dan merenung. Saudara kalau pikir tentang orang jahat, saudara sadar kalau aku di posisi dia, aku juga bisa jahat seperti dia. Dan kalau aku jahat seperti dia, apakah kejahatanku dibenarkan karena masa laluku? Kalau kejahatanku dibenarkan karena masa laluku, berarti semua orang yang punya masa lalu buruk berhak menjadi jahat. Dan orang yang jadi korban orang jahat ini berhak nanti jadi jahat lagi. Wah kalau begitu kejahatan tidak pernah berakhir. Maka inilah yang kita harus pahami ketika melihat manusia. Saudara di dalam salah satu khotbah atau ceramah yang diberikan oleh seorang bernama Michael Welker. Dia membahas tentang doktrin manusia Calvin. Dan di dalam ceramah ini dia mengatakan Calvin membahas manusia dengan penuh pergumulan. Waktu dia tulis tentang manusia itu tidak pernah impersonal, selalu bersifat personal. Saudara kalau tulis tentang manusia, siapakah manusia? Saudara nggak mungkin tulis manusia sebagai pengamat di luar. Saudara akan tulis manusia, siapa? Menjelaskan manusia. Berdasarkan pengalaman saudara berinteraksi dengan manusia. Kalau saudara mengalami banyak kepahitan, saudara akan mengatakan manusia itu jahat, buruk dan lain-lain. Kalau saudara banyak mengalami berkat oleh kehidupan orang lain,
Saudara akan mengatakan manusia punya sisi baik dan lain-lain. Nah, Calvin membahas tentang manusia di dalam ekstrim yang cukup bersifat ujung. Di satu sisi dia sangat menghargai indahnya manusia. Di sisi lain dia sangat menghina buruknya manusia. Manusia begitu jahat loh. Orang bisa bertindak jahat di dalam kondisi sangat terjepit. Saya punya pengalaman yang gak pernah saya lupa di GRI Bintaro. Waktu itu saya masih praktek. Waktu itu saya adalah Prananya Bintaro atau Felixnya Bintaro. Nah, waktu saya bangun malamnya sebelum saya tidur di gereja, di kamar yang sudah diberikan di gereja, saya lihat ada kucing beranak dekat tempat parkir mobil gereja. Saya kaget, waduh, ini ada anak kucing di sini, padahal gereja itu pelihara seekor anjing. Nah, GRI Karawaci nggak pelihara anjing ya, jadi saudara nggak usah pikir, mungkin suatu saat perlu ada seekor anjing di sini. Nanti saudara nggak dengar khotbah malah peluk-peluk anjing di luar. Mungkin harus pilih Rottweiler biar saudara nggak berani peluk. Nah saudara, waktu itu ada seekor anjing dan orang Bintaro ini lucu-lucu. Jadi kosternya pelihara seekor anjing, lalu waktu itu lagi seru-serunya Da Vinci Code. Kemudian kita tanya mau dikasih nama apa? Tadinya saya mau kasih nama Brownie. Tapi saya pikir-pikir enggak lah, jadi namanya adalah Dan Brown. Jadi anjing GRI Bintaro dulu namanya Dan Brown. Itu zamannya pendeta Yohanes Aurelius jadi gembala sidang dan saya praktek di sana. Dan ini terkenal, hamba Tuhan tamu selalu diperkenalkan dengan Dan Brown. Ih lucu ya, ada anjing siapa namanya? Dan Brown. Yang novelis itu iya. Kenapa untuk anjing namanya? Salah sendiri kenapa dia tulis Da Vinci Code. Kalau dia tulis yang bagus nggak akan dipakai untuk anjing namanya. Jadi kami punya Dan Brown yang lebih lucu daripada Dan Brown yang nulis novel. Oke, nah jadi saya pikir wah ini kucing nggak bisa di sini, nanti mungkin digigit sama anjing atau bagaimana. Tapi saya tunggu besok, biar besok saya bicara sama Koster untuk taruh kucingnya di tempat lain. Entah di bangunan lain atau apa, pokoknya jangan di sini. Lalu saya tidur pagi-paginya saya lihat, saya kaget sekali. Saya menemukan ibu induk kucing sedang kunyah anak-anaknya. Ini mungkin saudara nggak percaya karena saya cerita ini nggak ada yang percaya. Mereka bilang mana ada induk kucing makan anak sendiri, nggak mungkin. Saya bicara ini ke mertua saya, dia pun nggak percaya. Wah, Mama, tadi pagi saya mengalami pengalaman traumatik. Ada kucing sedang kunyah anak-anaknya. Anak-anak yang habis tinggal sisa pecahan-pecahan tubuhnya. Lalu saya usir kucing itu, ini kucing laknat, itu jahat sekali. Anak-anaknya kok dimakan. Saya cerita gak ada yang percaya. Lalu semua orang gak percaya, akhirnya saya sadar dosa memang mengerikan. Semua kena efek, bahkan binatang. Manusia bisa sejahat itu juga bisa. Saudara, manusia bisa bunuh orang lain. Itu jahat kan? Kenapa bunuh? Selalu akan ada justifikasi. Saya bunuh karena saya dirugikan. Saya bunuh karena terpaksa. Saya bunuh karena sudah tidak bisa tahan amarah. Dan setelah bunuh yang ada hanyalah penyesalan. Nah ketika nonton sebuah karya, sebuah film tentang detektif. Itu saya nonton ada satu kisah tentang pembunuhan di sebuah kamar mandi yang tertutup. Ternyata orang yang mati, perempuan, dibunuh oleh saudarinya sendiri. Lalu saudarinya karena iri sama perempuan ini, akhirnya memutuskan bunuh, lalu kemudian bikin trik supaya kamar mandi terkunci, sehingga terkesan dia bunuh diri. Tapi akhirnya ditemukan karena detektifnya sangat pintar, teliti semua, dan mengatakan ini adalah pembunuhan. Dan setelah long story short lah ya, ternyata pembunuhnya adalah saudarinya sendiri, adiknya sendiri yang iri hati. Kenapa ciciku dapat semuanya? Dia cantik, orang yang aku suka larinya ke dia, apapun dia sukses, saya kenapa tidak seperti dia? Iri hati, seperti menjustifikasi ingin untuk bunuh. Akhirnya singkat cerita dia ditangkap, terbukti salah. Lalu setelah ditangkap dia mukanya datar sekali, seperti orang psikopat. Lalu di tengah-tengah wajah datar dia dibawa. Tiba-tiba dia lihat ke kamar mandi, kemudian dia teriak nangis. Polisi kaget, nah sekarang kamu kapok ya, di penjara ya. Tidak. Kenapa tidak? Aku nangis karena aku sadar aku tidak bisa ketemu ciciku lagi. Loh, kok kamu begitu? Ya, aku baru sadar aku sudah tidak akan ketemu dia lagi. Kenapa kamu pikir gitu? Aku lihat ke kamar mandi dan aku lihat ada satu sisir. Satu sisir yang biasa kami pakai berdua. Dia dulu pakai, baru saya pakai. Ini kami lakukan sejak kami kecil. Waktu lihat sisir itu saya langsung rindu cici saya. Saya mau ketemu dia lagi sudah gak bisa karena tanganku sendiri bunuh dia. Ini orang kasihan sekali. Orang berdosa itu kasihan. Coba lihat Yudas. Yudas jual Tuhan Yesus demi 30 keping perak tapi hidupnya hancur. Saudara mau marah, mau kasihan juga kasihan.
Yudas tuh kasihan banget. Dia tinggal punya 30 keping perak, harga dirinya hancur. Dia mempersalahkan dirinya, Tuhannya sudah dijual. Semua murid-murid kacau karena dia. Dan dia mengatakan, aku penyebab semua ini. Dia gak mau lagi uangnya, dia lempar, dia putus asa, dia bunuh diri. Kasihan sekali. Baru kita sadar orang berdosa dipermainkan oleh dosa. Di satu sisi kita pelaku yang jahat. Di sisi yang lain kita korban yang dipermain-mainkan. Maka saudara, ketika Paulus bicara tentang dosa, dia bahas dalam bukan main. Tahukah kamu ada kekuatan yang kepadanya semua manusia tunduk? Tidak ada yang sanggup lawan. Inilah yang namanya dosa. Maka ketika Paulus mempersonifikasi dosa, seolah-olah kita berhadapan dengan pribadi. Tentu ini bukan maksud Paulus bahwa dosa adalah pribadi. Namun dia menggambarkan seolah-olah dosa adalah pribadi. Dan dosa begitu kuat menaklukkan siapapun. Dan kita terpaksa tunduk kepada dia. Lalu kalau kita tunduk, apakah kita hanya korban? Tidak. Begitu engkau tunduk, engkau jahat seperti dia. Seperti dosa. Dosa jahat dan kita juga jahat. Ada orang pernah mengatakan ketika engkau meluap dalam emosi, tidak bisa kontrol diri. Itu bukan engkau lepas kontrol. Itu adalah dirimu yang asli menyeruak keluar. Wah saudara, baca hal seperti ini membuat kita sadar. Kita memang sangat-sangat rusak dan sangat jahat. Di dalam Crime and Punishment, Fyodor Dostoyevsky menggambarkan tentang seseorang yang merasa mau balas seorang landlady yang punya rumah, yang tarik biaya untuk orang sewa kamar atau rumah. Orang jahat bukan main. Dia punya rencana bunuh wanita ini dan ambil hartanya. Setelah bunuh dan ambil harta, dia lari. Dia berhasil melarikan diri dari pembunuhan, ternyata tidak semulus itu. Dia mau lari, dia lihat pembantu dari perempuan ini menyaksikan dia bunuh perempuan ini. Dia kaget, sekarang ada orang lain yang tidak salah apa-apa. Tapi dia jadi saksi. Akhirnya dia terpaksa bunuh 2 orang. Nah ini sangat menghantui dia. Dia keluar rumah itu dengan tangan penuh darah. Dan dia sadar ada orang jahat yang saya bunuh. Dan ada orang yang tidak lakukan apa-apa kepada saya. Juga saya bunuh. Kenapa mesti bunuh orang itu? Karena dia menyaksikan saya melakukan kejahatan. Dia sangat tertekan oleh tindakannya. Maka saudara, inilah fakta tentang dosa. Orang Israel baca Mazmur lalu dengan enteng membagi 2. Ada fasik, ada benar. Aku orang benar, kalian orang fasik. Tapi Paulus mengatakan, mari kita pikir dalam-dalam. Apa sih artinya benar dan apa artinya fasik? Benar berarti kamu tunduk kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang berlindung kepada Tuhan. Di balik dia ada Tuhan yang membackup dia. Sedangkan orang fasik di baliknya ada apa? Meskipun Alkitab tidak bilang, Mazmur tidak bilang. Tapi Paulus mengatakan di balik orang fasik ada dosa. Maka dia mau tanya, di balik kamu itu Tuhan atau dosa? Kalau benar Tuhan, mengapa engkau masih berdosa? Kalau benar Tuhan, mengapa engkau masih menjalankan hawa nafsumu? Masih menjalankan emosimu? Masih menjalankan kepentingan dirimu? Masih tidak mempedulikan orang lain? Mengapa demikian? Siapa di balikmu? Maka Paulus sedang berbicara bahwa manusia itu tidak sendiri. Di balik manusia ada kekuatan yang mendrive dia. Kekuatan yang membagikan entah itu virtue kebajikannya ataupun kejahatannya kepada orang itu. Dan inilah pengertian dari Paulus tentang manusia. Coba renungkan tentang hidupmu. Lalu coba pahami. Jika engkau keluar dari dirimu dan mengamati hidupmu. Kira-kira engkau akan lihat dirimu orang benar atau orang fasik. Jujur. Jangan pura-pura, jangan bohong. Tidak ada yang bisa membohongi dirimu. Engkau tahu hatimu, engkau tahu pikiranmu, engkau tahu perasaanmu, engkau tahu egoismu. Engkau tahu siapa dirimu. Sekarang katakan dengan jujur, kamu orang benar atau orang fasik? Saya yakin semua orang yang jujur, kalau dia keluar dari dirinya lalu amati dirinya seutuh-utuhnya. Amati tindakan, amati tingkah laku, amati perkataan, amati perasaan, amati pikiran, amati gairah hati. Langsung kita akan bersaksi, diriku adalah orang fasik. Nah kalau diri kita orang fasik, kalau begitu semua manusia juga fasik. Kita nggak bisa bilang, oh kamu fasik, aku fasik. Kita sama-sama fasik, tidak. Karena ada bahaya besar yang sudah menghancurkan kita. Saudara kalau umpama, ini cuma contoh ya, maaf kalau memang ada yang alami. Saya cuma pakai untuk contoh saja. Umpama saudara menderita penyakit kanker, stadium 4, sudah sangat lanjut. Lalu saudara tahu, saudara tidak bisa bertahan lama. Saudara tahu ini penyakit sangat parah. Kemudian saudara pergi ke rumah sakit yang khusus menangani kanker. Tentu saudara akan melihat semua orang di situ ada kanker. Engkau tanya orang lain, apakah engkau sakit kanker? Iya.
Sudah stadium berapa? Oh sudah parah. Oh memang tempat ini untuk tempat orang yang parah kok. Adakah saudara akan merasa bahwa penyakit kanker itu ringan karena semua orang sakit kanker? Yang saya lihat semua sakit kanker kok. Di sebelah kiriku kanker, depan kanker, belakang kanker, kanan kanker. Berarti kanker nggak apa-apa, nggak mungkin. Meskipun semua orang penyakitnya sama dengan saudara. Saudara tahu kanker itu sangat berbahaya. Saudara disakiti olehnya, menderita karenanya. Saya sangat-sangat sulit melupakan pemandangan mama saya berjuang melawan kanker. Sakitnya bukan main, penderitaannya tidak habis-habis. Sehingga waktu saya mau mendoakan ketika hari Natal, ketika itu kami kunjungan adakan kebaktian singkat, saya bacakan ayat Alkitab lalu nyanyi lagu-lagu Natal. Saya tanya mau didoakan apa? Mama saya mengatakan jangan anggap saya orang jahat ngomong gini. Jangan pikir saya sedang berdosa, bukan. Saya minta doakan saya cepat dipanggil Tuhan. Saya nggak mau lama-lama lagi. Cepat saya dipanggil Tuhan. Wah ini kalimat sangat menggugah sekali, membuat saya sangat sedih. Ini bukan kalimat orang yang jahat atau yang tidak punya pengharapan, bukan. Ini kalimat dari orang yang mengalami sakit penyakit yang parah. Dan dia nggak akan peduli meskipun semua orang di sekeliling dia sakit, dia tetap menderita. Nah ini yang harusnya dipahami tentang dosa. Saudara nggak bisa bilang aku orang berdosa, oh semua orang berdosa ya. Pendeta juga berdosa. Presiden juga berdosa, menteri juga berdosa, pengemis juga berdosa. Oh semua orang berdosa, kalau begitu dosa nggak apa-apa, nggak mungkin. Meskipun kau tahu semua orang berdosa, tapi engkau sudah menggumulkan dan menyadari betapa parahnya dosa itu. Nah maka setelah tahu parahnya dosa, Paulus memberikan satu hantaman terakhir. Apakah yang menyebabkan engkau ada di dalam titik yang sangat rendah ini? Dikatakan bahwa hal yang paling membuat hancur adalah semua orang tidak cari Tuhan. Ini sepertinya dosa simple. Siapa sih yang sungguh-sungguh cari Tuhan hari begini? Semua orang juga enggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi Paulus mengatakan semua penderitaanmu dimulai dari ini. Banyak kali kita takutnya neraka ya. Ayo percaya Tuhan nanti masuk neraka. Tapi tidakkah kita tahu bahwa menolak Tuhan membuat kita menderita sekarang bukan nanti. Sekarang bukan setelah mati. Sekarang kita sulit, sekarang kita menderita, sekarang kita hancur. Paulus mengatakan semua tidak berakal budi karena tidak mencari Allah. Semua menyeleweng maka mereka tidak berguna. Menolak Tuhan adalah sumber penderitaan. Kenapa ya? Karena di saat kita memilih untuk menolak Tuhan, saat itu dosa mencengkram kita dan kita menjadi budaknya. Nah dengan demikian Paulus memberikan gambaran yang sangat-sangat menakutkan. Dia mengatakan begitu manusia memilih untuk menolak Tuhan, ada kekuatan mengambil alih kekuatannya Tuhan. Saudara ada kalimat yang bagus dari Pak Stephen Tong tentang terang. Dia mengatakan begitu dalam ruangan gelap muncul terang, gelap seperti ditelan oleh terang. Tapi ketika terang memutuskan untuk berhenti bersinar, maka gelap akan muncul kembali. Gelap tidak pernah menjadi penentu. Enggak pernah gelap mengatakan, aku memutuskan untuk hadir, dan tiba-tiba terang menjadi hilang. Enggak pernah. Terang hadir maka gelap sirna. Dan gelap hanya bisa muncul kalau terang itu berhenti ada oleh karena sumbernya berhenti memancarkannya. Berarti terang yang pegang kendali. Begitu terang hilang, gelap menguasai. Begitu Tuhan kita tolak, kuasa dosa mencengkram kita. Inilah fakta yang sangat menyedihkan. Maka siapa pilih menolak Tuhan, dosa mencengkram dia. Itu sebabnya Paulus mengatakan mereka punya hati tidak mencari Tuhan dan akhirnya mulutnya mirip dengan kuburan. Ayat 13 mengatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ini juga kutipan dari Mazmur. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini kata-kata orang yang fasik. Kata-kata orang fasik itu seperti kuburan. Apa artinya ya? Saudara perhatikan baik-baik di dalam kitab Perjanjian Lama. Dikatakan perkataan Tuhan adalah perkataan yang menghidupkan. Lalu perkataan yang mematikan dari mana? Dari dosa. Orang yang ada di dalam dosa perkataannya mematikan. Apakah ini benar? Kalau saya orang berdosa lalu saya bicara, apakah kalimat saya mematikan orang lain? Sebelum kalimat itu mematikan orang lain, kalimat itu menjadi kubur bagi kita sendiri. Masa sih aku bicara langsung jadi kubur? Bukan bicaramu yang bikin engkau jadi kubur. Bicaramu menunjukkan bahwa engkau adalah orang kuburan. Bicaramu menunjukkan bahwa engkau tidak ada harapan. Banyak bicara yang menunjukkan kita orang kuburan. Kalau kita mengatakan, saya sih mau jadi orang yang sukses.
Cara sukses bagaimana? Singkirkan musuh-musuh. Itu kalimat kuburan, bukan kalimat hidup. Kalau saudara mengatakan, aku ingin menjadi orang yang paling dianggap hebat, maka saya mau menyingkirkan pesaing-pesaing saya. Itu kalimat kuburan, bukan kalimat hidup. Dan ini bisa terjadi dimanapun, termasuk di dalam gereja. Hamba Tuhan bisa bersaing dengan hamba Tuhan lain, mengatakan selama masih ada hamba Tuhan itu saya merasa tersaingi, biar dia menyingkir supaya saya bisa dianggap penting. Ini kalimat kuburan. Orang fasik kalimatnya adalah kalimat kuburan. Mengapa kalimat kuburan? Karena dia tidak tahu sumber hidup. Dia cuma tahu memutar-mutar fakta bahwa dia orang yang menuju kematian. Dia hanya mengungkapkan kesenangan singkat, mengungkapkan cita-cita yang dangkal, dan mengungkapkan keputusasaan akan damai yang sejati. Dia tidak mengenal damai yang sejati, dia tidak kenal pengharapan sejati. Dia tidak tahu apa itu tenang, dia tidak tahu apa itu damai sejahtera. Dia tidak tahu apa itu pengharapan. Yang dia tahu adalah kuburan, yang dia tahu adalah dia akan mati, yang dia tahu adalah sebelum mati dia mencoba melakukan apa, tapi apa yang dia lakukan tidak menghindarkan dia dari kuburan. Maka orang berdosa itu kasihan, tapi juga jahat. Itu sebabnya Paulus mengatakan, jika semua orang sudah berbuat dosa, dia adalah seperti orang fasik yang digambarkan di dalam kitab suci. Lalu bagaimana orang fasik bisa dimenangkan untuk Tuhan? Bukan kita yang sanggup datang ke Tuhan. Tuhanlah yang memenangkan kita untuk dirinya. Nah, ini yang akan kita pahami di dalam pertemuan yang berikut. Bagaimana mengerti dosa? Dosa sudah mencengkram kita, menghancurkan kita, merusakkan kita. Lalu bagaimana aku bisa lepas? Bagaimana aku kembali ke Tuhan? Tuhan yang menangkan kita kembali. Dia akan kalahkan kuasa dosa dan dia akan berikan kemenangan atas dosa lewat tindakannya. Maka siapa bisa menang atas dosa? Hanya mereka yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ini hal berikut yang akan kita coba dalami. Mengapa menang atas dosa itu dikaitkan dengan pembenaran? Mengapa keselamatan harus ada deklarasi engkau benar? Mengapa mesti ada justification by grace through faith? Mengapa mesti ada pembenaran? Oleh karena anugerah diterima melalui iman. Inilah pengertian Paulus yang akan kita pahami di dalam pertemuan yang berikut. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mempelajari tentang indahnya dan dalamnya pengertian salib dari Paulus. Tapi sebelum kami mendalami kembali pengertian tentang salib, kami perlu tahu dulu kekuatan dosa yang menghancurkan. Maka ya Tuhan, sebelum kami menikmati kembali doktrin salib yang Paulus bagikan, kami sejenak ingin melihat hal buruk yang terjadi, yaitu kejatuhan manusia. Tuhan, tolong kami mengerti betapa parahnya kondisi kami, supaya kami sungguh-sungguh mencari pertolongan di dalam salib Kristus. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami masuk ke dalam kebenaran di dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.